Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Syafaat dengan NIM B1A1231117. Baik, langsung saja ke materinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil olah data dari artikel yang berjudul Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia menggunakan metode ECM oleh Siti Khadijah dan Grace Patricia Angelina. Oke. Pada artikel ini menggunakan 3 tahapan olah data. Yang pertama, uji stasioneritas atau uji akar unit. Yang kedua yaitu uji kointegrasi, dan yang ketiga yaitu estimasi model error correction model atau ECM. Baik, selanjutnya pada tabel di samping dapat kita lihat bahwa hanya variabel GDP yang stasioner, sedangkan variabel ekspor dan variabel impor tidak stasioner. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan regresi error correction model, maka perlu dilakukan proses diferensi terhadap data tersebut agar data stasioner pada derajat yang sama. Berdasarkan uji ADF tersebut dapat diketahui bahwa residual pada persamaan jangka panjang sudah stasioner pada derajat level karena augmented decay linear atau ADF statistik secara absolut lebih besar daripada critical value, baik 1%, 5%, dan 10%, atau dilihat dari probabilitasnya adalah 0,000. Hal ini berarti residual tidak mengandung akar-akar unit, sehingga dapat disimpulkan bahwa permodelan error correction model menjadi terpenuhi. Hasil regresi ini menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi atau GDP, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah ekspor dan jumlah impor. Nilai AUZ-R² sebesar 0,364695 menjelaskan bahwa variabel independen di dalam model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 36,4695%. Nilai F statistik sebesar 7,027502 menunjukkan bahwa variabel independen dalam jangka panjang seperti ekspor dan impor berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil regresi ini menunjukkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi atau GDP, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah jumlah ekspor dan jumlah impor. Nilai AUZ-R² sebesar 0,364695 menjelaskan bahwa variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 36,4695%. Nilai F statistik sebesar 7,27502 menunjukkan bahwa variabel independen dalam jangka panjang seperti ekspor dan impor berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dengan tingkat signifikan 5%. Dapat dianalisis bahwa variabel yang signifikan adalah jumlah ekspor dan impor, maka dapat disimpulkan dalam jangka panjang jumlah ekspor dan jumlah impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil regresi dapat dilihat bahwa jumlah ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah ekspor meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87 0,05%. Apabila jumlah ekspor menurun 1%, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,87%. Hal ini sejalan dengan teori perdagangan internasional. Apabila jumlah barang atau jasa yang diekspor ke luar negeri semakin banyak, maka dalam negeri cenderung memproduksi barang dan jasa lebih banyak. Barang ekspor merupakan keuntungan ekonomi suatu negara. Keuntungan tersebut akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di negara pengekspor dalam jangka panjang.
Hasil estimasi tabel di samping didapatkan koefisien variabel ECT atau model koreksi kesalahan yaitu sebesar 1,050973, yang artinya bahwa perbedaan antara tingkat pertumbuhan dengan nilai keseimbangannya akan disesuaikan dalam waktu 1 tahun. Koefisien ECT ini digunakan untuk mengukur respon regresen setiap periode yang menyimpang dari keseimbangan. Koefisien ECT dalam bentuk nilai absolut menjelaskan seberapa cepat waktu yang diperlukan untuk mendapatkan nilai keseimbangan. Wittrojono 2009, nilai ECT sebesar minus 1,05093 dengan probabilitas 0,000 yang berarti signifikan pada tingkat signifikan 1%, sehingga model ECM dalam jangka pendek adalah valid atau cukup baik. Nilai adjusted R2 sebesar 0,793495 yang mempunyai arti bahwa sebesar 79,34% variasi variabel pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari ekspor dan impor, sedangkan sisanya 20,66% dijelaskan oleh variabel lain. Nilai F statistik sebesar 26,61671 menunjukkan bahwa variabel independen seperti ekspor dan impor secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Dua variabel tersebut adalah variabel ekspor yang signifikan pada tingkat signifikan 5% dan variabel impor juga signifikan pada tingkat signifikansi 10% pada jangka pendek. Ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Koefisien ekspor sebesar 3,90000 yang berarti jika ekspor meningkat 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,90%, dan apabila ekspor menurun 1% maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 3,90%. Impor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien impor sebesar min 1,666666, berarti jika impor meningkat 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,66%. Sebaliknya, impor akan menurunkan permintaan masyarakat dalam negeri. Impor akan mengubah pendapatan nasional pada keseimbangan dan menimbulkan masalah-masalah ekonomi yang akan dihadapi oleh negara. Apakah hasil uji asumsi klasik terpenuhi atau tidak? Hasil asumsi klasik terpenuhi. Ini karena data sudah stasioner pada derajat yang sama, terdapat kointegrasi antara variabel dan koefisien ECT signifikan yang memvalidasi model ECM yang digunakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.